Kalau kita pindahkan tuas transmisi dan posisi mobil mati, itu nggak boleh dipindahkan kalau tidak diinjak kopling. Katanya rusak. Ini gimana Mas Ardi nih? Benar atau tidak? Ya benar Pak. Kalau pindahnya gini. Kondisi mesin hidup maka wajib nginjak kopling. Karena ada putaran dari mesin. Tapi kalau kondisi mesin mati, itu kita mau pindah-pindah pun tidak ada masalah. Kenapa? Dan biasa akan bunyi kerak. Nah, kalau transmisi sih nggak masalah, tapi yang masalah ini kondisi mesin hidup, kemudian kita masukkan gigi, jangan-jangan dia begitu masuk gigi lepas sendiri, strike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat siang, hampir sore. Kita masih di bengkel GK Auto, Yogyakarta. Tidak jauh juga sebenarnya dari kota Jogja. Mari merapat ke sini. Mobil yang bermerek di luar Nissan, kita bisa bantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Mulai dari hanya sekedar konsultasi atau bahkan pekerjaan-pekerjaan berat, turun mesin, transmisi manual matic, bisa kita bantu untuk kendaraannya bisa lebih baik lagi dan kembali normal. Baik Sobat Apedia, kita ada narasumber kawakan ini. Tapi kemana ya beliaunya? Hah? Mana Mas Ardi nih? Nah, ini muter-muter deh. Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan Sobat Apedia, gimana kabar Pak? Alhamdulillah, Mas Masih Ardi. di GK Auto Pak? Masih di GK Auto nih ya. Nah, Sobat Apedia silakan merapat di sini. Ada Mas Ardi saat ini. Saat ini. Baik Mas Ardi. Ya Pak. Kemarin kita punya konten Mas Ardi, ngebahas tentang pemindahan tuas transmisi. Dan informasinya menyebutkan kalau kita pindahkan tuas transmisi dan posisi mobil mati, itu nggak boleh dipindahkan kalau tidak diinjak kopling. Katanya rusak. Ini gimana Mas Ardi nih? Benar atau tidak? Ya benar Pak. Kalau pindahnya gini. Kita ke mobil Pak. Baik. Nah, Sobat Apedia, biar lebih jelas ya, kita langsung masuk ke dalam kendaraan saja. Sayangnya di sini nggak ada transmisi bongkaran Pak. Kita kalau ada transmisi bongkaran mungkin enak ya. Bisa lebih mudah menjelaskannya Mas ya? Iya betul. Oke, gini aja kita coba simulasi saja. Jadi di depan kita ini udah ada mobil manual Pak. Jadi isunya adalah kita nggak boleh memindahkan transmisi seperti ini, ya toh, tanpa menginjak kopling. Tanpa menginjak kopling. Jadi kita perlu ini kasih penjelasan sedikit. Bahwasanya perpindahan transmisi 1 ke 2 kemudian sampai dengan mundur itu sebenarnya membutuhkan putaran yang sama antara, misalnya kalau kita pindah 1 ke 2 antara gear 1 ke 2 itu di sana kan ada sinkron mesh-nya Pak. Itu sebenarnya buat memudahkan supaya slave-nya ini, hub-nya ini bisa masuk ke dalam ngunci ke gigi berikutnya. Kayak gitu. Sehingga nanti dia akan ke transfer sampai ke output, sampai ke gardan. Kalau penggerak depan, kalau penggerak belakang kan ya sampai ke outputnya yang masuk ke propeller. Kayak gitu. Nah, itu membutuhkan putaran yang mirip. Nah, kalau putarannya tidak mirip, itu dia akan mengakibatkan kerusakan transmisi, kayak gitu. Nah, ketika mesin mati, itu kan putaran tersebut kan tidak ada. Kenapa putaran tersebut tidak ada? Karena gini, putaran yang dialami oleh inputnya transmisi itu didapat dari perputaran kopling, Mbak. Jadi kopling dulu ya. Ya, jadi asnya atau inputnya ini dia dapat kampas kopling. Kampas koplingnya ini dijepit oleh matahari. Nah, mataharinya ini bergerak seiring dengan perputarannya flywheel. Jadi putaran mesin berapapun putarannya, flywheel dan juga matahari ini akan mengikuti sesuai dengan putaran mesin. Nah, yang akan mengakibatkan dia netral atau lepas rilisnya itu kalau di si kopling ini tadi dilepaskan Pak. Jadi karena matahari kopling dia menggigit, yaitu si kopling yang tengah ini harus dirilis Pak. Caranya merilis adalah dengan menekan pegas diafragmanya yang ada, pegas ini mataharinya yang ada di flandes ya atau cover clutch itu, sehingga menjadi putaran yang dari flywheel dan juga matahari itu dia tidak diteruskan masuk ke kampas kayak gitu. Nah, kenapa mesin hidup dia harus nginjek kopling? Karena kondisinya putarannya yang dari mesin ini tadi harus diputus.
Iya. Supaya dia tidak masuk ke input shaftnya transmisi. Kalau misalnya udah diputus, meskipun masih ada putarannya, nanti oleh Synchronmesh akan dibantu, Pak, untuk masuk ke dalam untuk memudahkan slave-nya itu masuk ke dalam gigi berikutnya, atau gigi yang diinginkan mau 2 ke 1 atau 1 ke 2 atau 2 ke 3, 3 ke 1. Nah itu dia tergantung ininya apa namanya, keinginan berkendara. Misalnya kayak tanjakan nih, dari gigi 3 tahu-tahu berhenti, ya toh kan nggak mungkin kita harus 2 dulu. Nah kalau model kayak gini kan bisa habis 3, dia bisa langsung 1. Kayak gitu. Nah perpindahan semacam ini itu memang tidak boleh di putaran yang tinggi, input shaft putaran tinggi. Nah kalau misalnya dia kondisi mesin hidup, maka wajib nginjak kopling, karena ada putaran dari mesin. Tapi kalau kondisi mesin mati, itu kita mau pindah-pindah pun tidak ada masalah. Kenapa? Nggak ada masalah karena putaran input shaftnya nggak ada. Sehingga kalau putaran input shaftnya nggak ada, antara gear 1 dengan gear yang lainnya itu sama-sama stop, sama-sama diam. Jadi untuk perpindahan slave-nya itu mudah. Tapi kalau yang satu yang muter, ya toh, input shaftnya muter nih kencang, terus nanti gearnya outputnya ini misalnya sampai gigi 5 ini dia mau disamakan putarannya, tentunya kan akan harus mutus dulu, Pak. Kalau misalnya salah satu muter, salah satu diam, itu akan sulit masuk, dan biasanya akan bunyi krak kayak gitu. Nah itu yang dikhawatirkan. Mungkin beberapa teman-teman kita bilang, wah itu bisa ngerusak transmisi. Ya betul, kalau misalnya dia input shaftnya muter. Tapi kalau misalnya input shaftnya nggak muter, itu cukup dipindah-pindah seperti ini aja, tidak ada masalah. Baik. Nah, kan ada beberapa komentar di situ, Mas. Wah, ini bisa merusak transmisi kalaupun tidak diinjak kopling pada saat kendaraan berhenti. Nah, pertanyaannya adalah yang merusak itu seperti apa sih? Jadi kalau beberapa mobil ya yang misalnya dia ini nih bis ya. Bis. Itu kalau dia dimain-mainin seperti ini, itu bisa merusak salah satu seal-nya. Jadi mungkin beberapa ada yang pakai udah bukan pakai lagi tuas ya, mungkin pakai hidrolis ya. Nah itu bisa merusak. Tapi kalau yang model-model kayak mobil-mobil kecil gini, antara sini dengan situ kan nggak perlu pakai ini, Pak, hidrolis. Biasanya cuma kabel seling aja. Jadi kalau misalnya kabel seling itu ya bisa saja rusak. Kalau misalnya dia kondisi stop seperti ini, Pak, itu kan dia kan seling ini kan bekerjanya cukup keras ya. Menariknya. Jadi, menariknya. Jadi gini, antara mesin hidup sama mesin mati itu sebenarnya sih sama. Tapi kalau dia dilakukan terus-terusan seperti ini, ya itu tentu akan merusak. Di dalam sini kan ada bolnya, Pak. Untuk komponen persneling. Kemudian dari bol tersebut akan terhubung dengan sling. Nah, slingnya itu kebanyakan itu dia kan hanya berupa kancingan plastik. Betul. Nah kalau misalnya teman-teman, sayangnya kita nggak punya ini ya materinya ya. Itu slingnya ini misalnya ini adalah knop yang dari sini, Pak. Kemudian ini sling yang masuk ke depan sana. Sling dengan knop ini dia akan mudah lepas kalau misalnya sering dimainkan. Meskipun sekali lagi antara hidup dengan mati sama aja. Tapi kalau mati kan kondisi kita ya seenaknya lah. Memindah-mindah seperti ini. Itu dia bisa merusak, mempercepat ya kerusakan penguncinya sling itu. Tapi kalau untuk ke arah transmisinya itu dia sama sekali tidak akan mempercepat kerusakannya. Karena di dalam transmisi pun juga ada oli, kemudian juga input shaftnya juga nggak muter. Mungkin kerusakannya hanya di slingnya saja ya, yang menghubungkan antara persneling masuk ke transmisi sana. Padahal sling itu juga pada saat mobil hidup tetap dimainkan terus, tetap mainkan. Kayak gitu. Nah, ada satu lagi, Mas. Pada saat kita memindahkan gigi nih 1, 2, 3, 4 gitu sampai 5 sampai mundur tanpa injak kopling, posisi mesin mati. Ada di antara satu gigi ini yang tiba-tiba agak keras gitu loh. Padahal mobil mati. Nah, itu gimana? Itu keras itu biasanya kalau kita melihat di komponen yang namanya transmisi, Pak. Itu kan di transmisi itu kan di antara slave-nya itu kan ada gotri. Yang bulat-bulat itu ya? Yang bulat-bulat itu. Jadi beberapa gotri yang memang ada yang bulat, ada yang berbentuk oval. Nah, itu terkadang butuh putaran input supaya dia bisa masuk. Bisa ngelok. Kadang kan beberapa ini kita taruh aja mundur ya, yang agak susah itu biasanya mundur. Nah, mundur ini kan beberapa ada yang sampai suaranya klok gitu. Nah, itu kloknya itu sebenarnya dia
ini proses penguncian. Nah, proses penguncian itu kadang-kadang bisanya kuncinya masuk ke alurnya atau gotrinya masuk ke alurnya sehingga dia ngunci itu memang butuh pergerakan, Pak. Jadi kalau pas posisi mesin hidup dia mudah, sementara kalau mesin mati dia sulit karena posisi mesin hidup meskipun kita injek koplingnya itu sebenarnya input shaft nggak berhenti 100%. Dia masih ada putaran. Betul. Nah, sisa putaran itu yang akan memudahkan bolnya atau bolanya itu tadi masuk ke penguncinya. Nah, jadi kalau kondisi mesin hidup dia dimasukkan gini mudah, tapi kalau kondisi mati kok agak keras. Nah, itu karena kondisinya harusnya kalau hidup itu lebih ada putaran, itu lebih cepat, Pak, masuknya. Kayak gitu aja sih intinya. Apakah itu merusak? Enggak. Oke. Kalau untuk merusak sih enggak, karena di sana tentu ada pelumasan, kemudian dan itu sangat presisi dan tidak mungkin bisa memaksa masuk itu enggak. Paling yang rusak itu tadi karena dia kondisinya mesinnya mati, itu kan agak lebih keras. Yang kalah adalah tadinya, Pak, apa namanya, slingnya itu tadi. Slingnya ya, karena dia keras itu ya. Nah, terus kita coba slingnya ini ada di depan. Ini di transmisi. Nah, ini nih, Pak, nih. Nah, ini kalau kita saksikan di sini, Pak. Ini teman-teman, nah ini yang saya pegang ini. Nah, ini adalah sling ya. Ini kan ada penguncinya nih, Pak. Nah, pengunci ini kondisi kalau misalnya mesin dingin gini, mesin berhenti gini, ini kan perpindahannya agak susah untuk memasukkan tadi joinnya. Nah, kalau transmisi sih nggak masalah, tapi yang masalah ini. Sling ini dari plastik nih. Tuh, sobat PD tuh slingnya. Nah, ini dari plastik. Ini yang terhubung ke tongkat persneling ya? Ya. Nah, tapi kita bisa tahu plastik itu bagus atau enggak gimana kalau nggak dites? Jadi ketika mesin mati, kita misalnya dapat mobil nih, maupun second misalnya, kebanyakannya, itu kita mau menentukan slingnya itu masih bagus atau enggak, terus persneling yang di dalam sana masih bagus atau enggak, itu adalah ya dengan cara dimainkan. Kalau misalnya dia longgar, sepelengnya banyak, itu bisa jadi slingnya itu udah mulai mulur atau bol yang ada di persnelingnya itu udah mulai pecah kayak gitu. Dan beberapa ada busing-busing juga ya, busing-busing plastik kecil-kecil itu yang menghubungkan antara bol pengunci dengan slingnya itu tadi, itu juga mulai aus juga bisa, Pak. Berarti kerusakan itu bukan karena dimainkan pada saat mesin mati, tapi memang karena operasional usia ya. Usia. Karena kan sebenarnya posisi mesin hidup pun juga dia menggunakan kinerja yang sama, hanya saja kalau posisi mesin hidup tadi kita katakan input shaft-nya dia masih ada putaran ketika pasca nginjek kopling ya. Pasca nginjek kopling itu masih ada sisa putaran. Sisa putaran itu yang akan memudahkan pertemuan antara kancingan locknya dengan bolnya itu tadi, Pak, atau gotrinya itu tadi. Gotri itu kalau transmisi biasanya kebanyakan sih oval bentuknya. Ya, gitu yang pernah dibongkar sama Mas Elin mungkin bisa cek pernah ya waktu kita di AHA dulu. Ya. Baik. Nah, jadi kesimpulannya, Mas, apa yang bisa kita sampaikan di konten kali ini? Kondisinya kalau kita mesin mati, pindah-pindah persneling itu sebenarnya kalau merusak secara langsung sih tidak. Justru dengan kita coba menggerak-gerakkan itu kita tahu nih kondisi spellingnya seperti apa. Misalnya teman-teman jangan mobil yang kayak gini deh, yang dari persnelingnya itu ada di depan, yang disetir. Oh iya, L300 ya. Itu kan longgarnya dominan banyak. Betul. Nah, dominan banyak. Nah, itu caranya kita tahu dia longgarnya gimana ya, tentunya dengan memainkan transmisinya ketika kondisi mesin off. Nah, kalau kondisi mesin off dia saja spellingnya sudah sangat besar, nanti khawatirnya ketika kita masuk kondisi mesin hidup, kemudian kita masukkan gigi, jangan-jangan dia begitu masuk gigi lepas sendiri, strike. Jadi crack, ya gitu. Lepas. Betul. Itu ada, kasus seperti itu ada. Jadi bisa jadi karena pertama sinkronisasi bermasalah mungkin. Yang kedua karena tadi gotri locknya itu, ball locknya itu dia sudah mulai aus, atau mungkin penguncinya itu dia sudah aus juga, itu juga bisa. Jadi ya caranya biar kita misalnya mau ngecek mobil second, yang penting kita pindah sewajarnya saja. Kalau misalnya di 1 sampai dengan mundur itu dia mengunci masing-masing dengan bagus, berarti ya nggak ada masalah. Tapi kalau spellingnya udah banyak, dimasukin kok kembali sendiri, itu yang bermasalah. Kalau udah bermasalah seperti itu bisa jadi pertama slingnya, bisa jadi persnelingnya atau tuas persnelingnya, di dalamnya itu ada komponen-komponennya yang aus,
atau dari transmisinya. Sebenarnya kalau untuk menentukan transmisinya rusak atau enggak sih ya bisa melepas selingnya itu tadi, kemudian kita main-mainkan di transmisinya. Tapi itu butuh effort yang lebih untuk bongkar. Mungkin kalau kayak gini kita harus lepas box filternya langsung ya. Iya. Itu agak berat ya. Betul. Bengkel itu. Itu berat itu. Karena kita posisi kayak gini aja kita coba mainkan ya. Nah, ini kan dia agak keras, teman-teman. Ini keras. Itu langsung ke sana aja kerasnya. Ya, Gimana kenapa harus pakai persneling, Pak? Persneling itu sebenarnya pengungkit. Kan lebih kenapa dia kalau di persneling itu dia ringan, sementara di transmisinya dia berat karena persneling itu sebagai pengungkit. Pengungkit itu kan ya kita ketahui bersama kalau misalnya benda dengan sumbu pengungkit itu dia lebih dekat ya itu kan ininya lebih jauh itu ringan, lebih ringan. Lebih ringan. Tapi kalau misalnya pengungkitnya semakin dekat dengan orang yang ini ngungkit ya tambah berat gitu. Intinya sih sama kayak gitu. Nah, si persneling itu coba menjadi pengungkitnya itu, Pak. Nah, pengungkitnya itu kan tentunya ada tumpuannya. Tumpuannya itu biasanya busing atau bolnya itu tadi. Nah, untuk yang kedepannya itu biasanya selingnya itu ada penguncinya. Ya, kalau udah banyak gapnya itu ya pengunci, terus bolnya itu sama apa tuh namanya kancingannya itu udah mulai aus biasanya. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Mas Ardi. Sama-sama, Pak. Informasi yang lebih lengkap ini bisa menyelesaikan apa namanya? Perdebatan dan apa kelengkapan dari informasi yang sebelumnya ya. Ya, sayangnya kita nggak ada transmisi di sini, teman-teman. Kalau misalnya ada transmisi turun lagi ganti kopling gitu, mungkin kita bisa lebih jelas ya. Tapi nanti kita lampirkan aja Mas videonya Mas Elin waktu bongkar apa? Oh iya, dulu ya. Betul. Itu kan di sana kan ada bola-bolanya. Iya, yang pecah apa namanya? Pecah ini apa namanya sinkron mesh. Sinkron mesh ya. Bukan sinkron mesh tapi apa bulk ringnya itu, Pak. Kalau bahasa ininya BULK, bulk ringnya itu dia pecah ya. Karena kondisinya dipaksa. Jadi dikarenakan koplingnya nyeplos, kan kalau kopling nyeplos itu kan dia yang menekan plendes itu nggak ada, Pak. Karena kan sifatnya minyak rem itu kan dia kan kompresibel tuh. Kalau misal dia ada kebocoran jadi nggak bisa ngompres. Kalau nggak bisa ngompres, plendesnya nggak ngangkat, si kampasnya nggak free, input shaftnya pun juga tetap kencang. Akhirnya ketika dia dipaksa masuk, itu seperti mobil hidup kita nggak matikan, kita nggak injak kopling. Masukin gigi. War. Nah, itu yang hancur itunya. Jadi kemungkinan besar kondisi yang dialami oleh Mas Elin dan sudah terkuak ya, itu dari ininya koplingnya yang nggak mau ngangkat, akhirnya dipaksa masuk ke gigi 3 langsung. Harusnya kan kalau misalnya kita mau sengaja mau maksa, misalnya ya dalam kondisi jalanan mogok di jalan misalnya, koplingnya nyeplos, terus nggak ada derek sama sekali dan jalanannya lenggang, itu nggak ada kemacetan, ya kita bisa masukkan dulu ke gigi 3. Oh, gigi 3 ya? Atau gigi 2 lah. Masukkan gigi 2 atau gigi 3, starter mobil, nanti mobil akan loncat-loncat, Pak. Tapi kalau udah hidup dia akan jalan. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kan darurat. Oh iya. Tapi jangan seperti ini, hidupkan mesin, langsung dipaksa masuk ke gigi 3, itu akan rusak. Oh, jadi masukin dulu? Masukin dulu, kemudian di starter. Nah, nanti kalau udah masukin kan udah masuk di gigi tersebut, tinggal input shaft meneruskan, Pak. Tanpa ada perpindahan di sana, itu lebih aman daripada ketika input shaft udah berputar, mesin hidup input shaft berputar, coba dipaksa masukin padahal putaran tersebut masih tinggi. Itu akan mengakibatkan keretakan atau pecahnya ring bulknya itu. Kayak gitu, Pak Taufik. Baik. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.